Shalom rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Kita beberapa hari ini disuguhkan dengan dua berita tentang dua orang yang dipersangkakan dan menjadi terdakwa untuk sebuah kasus yaitu penistaan agama, baik MK maupun Yahya Waloni. Dan ketika kita bicara tentang Yahya Waloni, maka kita tahu beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu beliau diberitakan sakit dengan sebuah foto yang menunjukkan bahwa beliau memakai selang oksigen dan kemudian dia sakit. Tetapi kemudian beberapa hari kemudian maka dia membuat sebuah video menunjukkan bahwa dia sudah sembuh. Tetapi kemarin Yahya Waloni diberitakan bahwa dia menjadi tersangka atas kasus penistaan agama Kristen yang berkaitan dengan kenyataannya bahwa Alkitab itu adalah palsu, seperti itu, Alkitab orang Kristen itu palsu. Tetapi hari ini saya mendapat berita bahwa Yahya Waloni yang sedang diperiksa di Bareskrim itu sakit, dan berita ini bisa kita lihat di sini. Nah, di tanggal 27 Agustus jam 14.55 dikatakan Yahya Waloni dilarikan ke rumah sakit karena sakit. Kita akan lihat beritanya. Dikatakan tersangka kasus dugaan penistaan agama, Yahya Waloni dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan ini sudah dikonfirm sama Karuskit Rumah Sakit Polri, Brigjen Asep Hendra, dengan dikatakan bahwa Yahya Waloni benar dibawa ke rumah sakit, dan Bapak Asep menyebut bahwa Yahya Waloni itu sakit meskipun belum menjelaskan secara detail penyakitnya. Dia mengatakan tim dokter tengah menangani Yahya Waloni. Saya pastikan dulu sakit apa. Saya sudah tanda tangani tim dokter yang tangani beliau, dan juga saya sudah buatkan antisipasi agar pelayanan lebih optimal. Yang sakit kita layani dengan baik. Itu kepolisian kita luar biasa ya. Sekalipun seseorang itu menjadi tersangka, tetapi ada kata yang menarik di sini, yang sakit kita layani dengan baik, termasuk Yahya Waloni. Sementara itu, Wakarumkit Rumah Sakit Polri Kombes Umar Sahab menyebut Yahya Waloni dalam kondisi lemas. Nanti ke Kadif Humas masih lemas dia. Jadi memang Yahya Waloni itu di dalam kondisi yang tidak terlalu sehat. Jadi dia sedang sakit sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, rekan-rekan, ketika kita melihat dinamika dari Yahya Waloni ini, seorang yang dikatakan mu'alaf, kemudian dia seorang S3, kemudian seorang pendeta, seperti itu, dengan khotbah-khotbahnya yang seringkali tanda kutip tidak layak untuk didengar, dan kemudian dia sakit, kemudian dia berurusan dengan kepolisian, dan saat ini dia sedang sakit. Ketika melihat pribadi ini, maka saya diingatkan tentang satu kondisi di dalam realita hidup manusia, bahwa seperti apapun manusia, maka ada kata yang harus dia tidak punya, atau ada satu kata yang dia harus jauhi, yaitu menjadi seseorang yang sombong. Kenapa? Karena orang yang sombong itu tidak disukai oleh Tuhan, siapapun itu. Ketika saya membaca satu ayat Alkitab untuk setiap kita, dikatakan di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-17, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ayat ini begitu jelas bahwa manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan yang maha tinggi pada hari itu. Ya rekan-rekan, ketika kita melihat akan hal ini, Tuhan begitu tidak suka dengan orang yang sombong. Kenapa? Karena orang yang sombong itu seakan-akan dia lebih tinggi dari Tuhan.
Dia bisa menilai sesuatu, dia bisa mengatur sesuatu, dia bisa menghakimi orang lain melebihi akan Tuhan. Karena itu Tuhan berkata orang yang sombong, orang yang angkuh, maka dia akan menerima hukuman atau akan direndahkan oleh Tuhan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo jangan sombong, karena tidak ada hal yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Harta nggak bisa disombongkan. Kepintaran pun nggak ada yang bisa disombongkan. Kenapa? Karena semua itu sementara. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu kasih Tuhan kepada kita sampai kita ada saat ini. Karena itu melalui video ini saya terus mendoakan ya Waluni supaya cepat sembuh sehingga bisa menjalani proses hukum dengan kondisi yang sehat, kondisi yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Moki BTP.